Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Aradevara Prasetyo dengan NIM Q00251996. Saya berasal dari kelompok B5 atau SGD 15. Nah, dan dengan saya dari blok 1.2 Sistem Integumen dan Muskuloskeletal. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai terkait dengan laporan inhal saya, yaitu berupa laporan tentang situs facialis, yaitu muskulo dan neurovaskularis. Nah, berikut adalah penjelasan dari saya mengenai situs facialis tersebut. Yang pertama adalah di muskulonya. Nah, kan di bagian jaringan otot wajah itu kan ada banyak lah ya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di sini kan ada berbagai macam otot yang menghubungkan tiap sendi, tiap jenis otot tersebut. Nah, yang pertama itu yang bagian atas sendiri, yang bagian dahi sini itu ada, yaitu musculus occipitofrontalis. Nah, lalu jika di bawahnya lagi itu ada di bagian sini. Nah, itu adalah musculus procerus. Nah, sedangkan untuk yang di bagian alis, untuk yang di bagian otot bagian alis itu adalah musculus corrugator supercili. Nah, itu ada di bagian otot alis. Nah, untuk lebih luasnya lagi, yaitu pada bagian permukaan lingkaran mata kita itu, yaitu ada namanya jaringan otot, yaitu berupa pars orbitalis musculi orbicularis oculi. Nah, lalu di bagian persendian mata, yaitu di bagian kelopak mata sini, nah itu ada otot, yaitu berupa pars palpebralis musculi orbicalis oculi. Nah, selain itu juga di bagian sini, bagian hidung, nah itu ada juga bagian otot, yaitu berupa pars transversa atau musculus nasalis di bagian hidung sini. Nah, lalu untuk di bagian sendi bagian dekat hidung, bagian sini, nah itu adalah berupa otot musculus levator anguli oris. Nah, sedangkan untuk yang bagian bawahnya hidung persis ini, itu ada satu otot, yaitu berupa musculus depressor septinasi. Nah, untuk yang bagian samping pipi, samping tulang pipi sini, bagian bawah samping menuju otot mulut ini, itu ada salah satu otot, yaitu berupa musculus zygomaticus major. Nah, untuk yang di bagian otot bibir itu ada, yaitu berupa musculus orbicularis oris, yaitu bagian mulut bibir yang melingkari seluruh area di sekitar mulut. Nah, lalu di bawahnya bibir, di bawahnya mulut itu ada satu otot di sini. Nah, itu adalah otot mentalis atau musculus mentalis. Bagian sini dagu bagian sini. Nah, lalu di sampingnya itu juga ada, yaitu musculus depressor labii inferioris. Nah, bagian sini. Nah, dan berikut adalah salah satu contoh gerakan ekspresi kita berdasarkan otot-otot tersebut. Nah, seperti yang bisa kita lihat di gambar, itu kan salah satu contohnya itu adalah jika kita menegakkan alis kita, itu disebut dengan itu menggunakan otot occipitofrontalis. Nah, sedangkan kalau kita alisnya itu turun seperti ini, nah itu adalah corrugator supercili, yaitu menggunakan otot corrugator supercili tadi yang seperti kita jelaskan. Nah, sedangkan untuk yang bagian kita manyun itu otot mulutnya itu seperti terlihat sedih. Nah, itu adalah menggunakan otot depressor anguli oris. Nah, sedangkan kalau kita manyun seperti ini, nah itu kan menggunakan seluruh otot orbicularis oris. Nah, sedangkan kalau kita manyun di bibir bawah saja, itu kan ini kan di sini kan menekankan otot bagian bawah, yaitu berupa otot mentalis. Nah, seperti itu. Lalu jika kita menggunakan otot tersenyum seperti ini, itu kan menggunakan otot trisorius. Jadi bagian ada suatu tarikan di otot bagian samping sini, mulutnya sini. Sedangkan kalau kita tersenyum sambil melihatkan gigi, nah itu menggunakan selain otot trisorius yang tadi menari ini, juga menggunakan otot depressor labii interioris. Nah, kan suatu tarikan juga di bagian otot trisoriusnya itu.
Nah, sedangkan kalau kita menutup mata seperti ini kan menggunakan otot orbicularis oculi. Seperti yang saya jelaskan tadi kan bagian sini ototnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut next ke dalam sistem neurovaskularisasi di situs facialis. Nah, untuk neurovaskularisasi ini ada 3, yaitu berupa inervasi atau persarafan, vaskularisasi, dan yang terakhir yaitu ada drainase limfatik. Nah, yang pertama yaitu inervasinya. Untuk inervasi itu kalau misalnya di sistem motorik itu ada dari nervus facialis, itu biasanya tuh keluar dari foramen stylomastoideum, itu masuk ke glandula parotis. Nah, lalu bersambung menjadi 5, yaitu berupa ramus temporalis, itu adalah otot dahi dan kelopak mata atas. Nah, lalu yang kedua ada ramus zygomaticus, itu berupa otot sekitar orbita dan pipi bagian atas. Lalu berupa ramus busalis, yaitu otot pipi dan bibir atas. Dan ramus marginalis, yaitu ramus marginalis mandibulae, itu otot bibir bagian bawah. Nah, lalu yang terakhir adalah ramus cervicalis, yaitu bagian platisma. Lalu yang kedua ada sensorik atau biasanya itu kulit wajah. Itu biasanya tuh dihantarkan oleh nervus trigeminus atau CN5. Jadi bukan nervus facialis. Nah, jadi untuk itunya ada 5, yaitu berupa V1 atau nervus ophthalmicus, yaitu berupa ada di bagian dahi dan hidung atas. Lalu yang kedua itu ada nervus maxillaris, itu di bagian pipi, hidung bawah serta bibir atas. Lalu yang terakhir ada nervus mandibularis, yaitu di bagian dagu, bibir bawah serta rahang bagian bawah. Nah, lalu yang kedua itu ada vaskularisasi. Vaskularisasi itu ada 2, seperti arteri dan vena. Untuk arteri itu sendiri itu biasanya utamanya itu berasal dari arteri karotis eksterna untuk arteri karotis eksterna itu memiliki banyak cabang, yaitu yang pertama ada arteri facialis, itu untuk berfungsi untuk menyuplai sebagian besar wajah, contohnya seperti bibir, hidung, dan pipi. Nah, lalu untuk yang arteri labialis superior dan inferior itu untuk bibir bagian atas dan bawah. Sedangkan untuk yang arteri angularis itu untuk bagian ujung medial mata, terus lanjutan dari dari arteri facialis itu sendiri. Nah, sedangkan untuk yang arteri transversa faciae itu untuk melewati glandula parotis ke pipi. Nah, untuk yang arteri infraorbitalis itu dari arteri maxillaris, dan untuk yang terakhir itu arteri mentalis, itu dari arteri alveolaris inferior. Lalu yang kedua ada vena. Untuk vena sendiri yaitu berupa vena facialis, itu adalah vena utama wajah, itu bermuara ke vena jugularis interna. Nah, itu biasanya tuh terdapat hubungan dengan vena ophthalmica, yaitu berupa sinus cavernosus, sehingga infeksi wajah dapat menyebar ke otak. Jadi area Denger triangle, jadi seperti teori area Denger triangle wajah yang biasanya kita dengar. Nah, lalu yang terakhir adalah drainase limfatik. Itu biasanya tuh bagian lateral wajah, itu untuk nodus parotis superficialis, lalu bagian bibir atas tuh nodus submandibularis, dan bibir bawah tengah itu nodus submentalis. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.